Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mempresentasikan video tentang subsektor film animasi dan video. Sebelum itu, perkenalan kelompok dulu. Saya sendiri, Brandur Ibrahim, dan rekan-rekan saya, Muhammad Hasan Bakasaputra dan Muhammad Mansur. Subsektor film animasi dan video. Definisi subsektor film animasi dan video adalah industri perfilman saat ini sedang mengalami perkembangan yang positif. Nah, berbagai judul film silih berganti menghiasi layar bioskop Indonesia. Animasi juga menunjukkan perkembangan yang positif. Kita bisa melihat munculnya serial animasi di televisi nasional yang sebelumnya hanya diisi oleh animasi-animasi dari luar negeri. Permasalahan yang muncul pada sektor ini diantaranya adalah masalah sumber daya manusia, tidak meratanya jumlah bioskop yang ada di Indonesia sampai dengan masalah klasik yakni pembajakan. Kesimpulannya adalah subsektor ini masih menghadapi berbagai tantangan. Nah, beberapa diantaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia atau SDM, baik secara kuantitas atau kualitas. Sedikitnya minat investor pada industri ini dan belum adanya kebijakan proteksi yang memihak pada kepentingan developer domestik. Situasi inilah yang menyebabkan ekosistem subsektor ini belum terbangun secara maksimal. Pengertian dari sektor film. Film juga dikenal sebagai movie, gambar hidup, atau film teater atau foto bergerak. Ini merupakan serangkaian gambar diam yang ketika ditampilkan pada layar akan menciptakan ilusi gambar bergerak karena efek fenomena PHI atau ilusi optik ini memaksa penonton untuk melihat gerakan berkelanjutan antar objek yang berbeda secara cepat dan berturut-turut. Nah, proses pembuatan film ini merupakan gabungan dari seni dan industri. Sebuah film dapat dibuat dengan memotret adegan sungguhan dengan kamera film, antara lain memotret gambar atau model seperti miniatur, menggunakan teknik animasi tradisional dengan CGI dan animasi komputer. Nah, atau dengan kombinasi beberapa teknik yang ada dan efek visual lainnya. Selanjutnya, fungsi film ada 3. Antara lain, yang pertama adalah fungsi hiburan. Nah, di fungsi hiburan ini dalam mensejahterakan rohani manusia karena membutuhkan kepuasan batin untuk melihat secara visual serta pembinaan. Terus yang kedua itu fungsi penerangan. Artinya dalam film segala informasi dapat disampaikan secara audiovisual sehingga dapat mudah dimengerti. Terus yang ketiga, fungsi pendidikan. Artinya dapat memberikan contoh suatu peragaan yang bersifat mendidik, tauladan di dalam masyarakat, dan mempertontonkan perbuatan-perbuatan yang baik. Selanjutnya, tujuan dari film. Yang pertama, informasi. Nah, informasi menyediakan tentang peristiwa dan kondisi dalam masyarakat dunia, menunjukkan hubungan kekuasaan, memudahkan inovasi, adaptasi, dan kemajuan. Yang kedua, korelasi. Dalam korelasi ini artinya menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan informasi, menunjang otoritas dan norma-norma yang mapan. Yang ketiga, melakukan sosialisasi. Artinya, melakukan sosialisasi ini mengkoordinasi beberapa kegiatan membentuk kesepakatan. Terus yang keempat, ada kesinambungan. Dalam artian ini, mengekspresikan budaya dominan dan mengakui kebudayaan khusus serta perkembangan baru, meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai. Terus yang kelima, ada hiburan. Dalam artian ini, hiburan adalah menyediakan hiburan pengalihan,
perhatian, dan sarana relaksasi, dan meredakan ketegangan sosial. Selanjutnya, jenis-jenis dari sektor film. Genre film adalah kategori jenis, klasifikasi film berdasarkan alur cerita, kejadian, adegan, dan tokoh tertentu yang mendominasi film tersebut. Dalam perkembangannya, hingga kini sangatlah banyak jenis-jenis film yang dapat kita kelompokkan. Untuk itu berikut adalah jenis genre film. Yang pertama ada genre action atau aksi atau film laga. Dalam artian film action adalah jenis film di mana sebagian besar keseluruhan tokoh terlibat dalam sebuah sken atau adegan yang bersifat kontak fisik berupa perkelahian, saling mengejar, ledakan dan baku tembak dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada genre adventure atau petualangan. Dalam genre ini, film adventure adalah jenis film di mana tokoh utama berfokus pada alur cerita berupa petualangan, tantangan, dan teka-teki dalam setiap adegan yang ada. Yang ketiga ada genre animasi. Secara umum, film animasi sama persis dengan genre film lainnya. Yang membedakan adalah film animasi tidak berupa manusia nyata, melainkan tokoh dan karakter manusia yang digambarkan dalam sebuah kartun baik itu 2D maupun 3D. Tetapi tetap biasa didubbing oleh tokoh manusia nyata. Arti kata dubbing adalah mensuarakan dalam kartun tersebut. Yang keempat ada genre biografi atau biografi. Film biografi adalah jenis film yang menceritakan sejarah perjalanan hidup, karir, atau apapun yang berfokus pada seorang tokoh, ras, kelompok, kebudayaan tertentu. Yang kelima ada genre komedi atau film lucu. Nah, di film komedi adalah jenis film di mana alur dan tempat cerita, sken, properti, dan tokoh yang bermain tertitipkan dan bersifat kelucuan sehingga mengundang ekspresi berupa tertawa. Yang keenam ada genre dokumentari atau film dokumenter. Pada film dokumenter ini adalah jenis film yang berisi peristiwa penting dari sebuah kejadian nyata pada waktu tertentu. Nah, film dokumenter hampir mirip dengan film biografi. Salah satu bedanya, film dokumenter biasanya tidak diperankan oleh tokoh pemeran tertentu, melainkan berupa penggambaran. Yang ketujuh ada genre family atau film keluarga. Nah, di film keluarga ini adalah jenis film yang fokuskan pada kehidupan yang terjadi dalam sebuah keluarga. Genre film keluarga memastikan bahwa setiap anggota keluarga dapat menonton dan menikmati film yang bersifat mempersatukan dalam lingkup keluarga. Yang kedelapan ada genre history atau sejarah. Dalam genre ini, film history adalah jenis film yang sebagian besar alur ceritanya mengisahkan masa lalu sebuah peristiwa yang telah terjadi dan menjadikannya sebuah sejarah. Yang kesembilan ada genre horor atau film horor. Nah, pada genre ini, film horor adalah jenis film yang mentertib beratkan pada alur dan adegan yang bersifat menyeramkan, menakutkan, dan memicu adrenalin para penonton. Terus yang terakhir, 10 genre romance atau romantis. Nah, pada genre ini, film romantis adalah jenis film yang berfokus pada adegan dan tokoh yang bersifat romantis atau percintaan. Biasanya dipastikan selalu berdampingan dengan genre drama. Yang selanjutnya subsektor animasi dan video. Pengertian animasi dan video. Animation adalah illusion of motion yang dibuat dari image statis yang ditampilkan secara berurutan. Pada video atau film, animasi mengacu pada teknik di mana setiap frame dalam film dibuat secara terpisah. Film animasi atau biasa disingkat animasi saja adalah film yang merupakan hasil dari pengolahan gambar tangan sehingga menjadi gambar yang bergerak.
Pada awal penemuannya, film animasi dibuat dari lembar-lembar kertas gambar yang kemudian diputar sehingga muncul efek gambar bergerak dengan bantuan komputer dan grafika komputer. Pembuatan film animasi menjadi sangat mudah dan cepat. Bahkan akhir-akhir ini lebih banyak bermunculan film animasi 3 dimensi daripada film animasi 2 dimensi. Fungsi animasi dan video. Yang pertama, biasanya animasi dan video itu digunakan sebagai media hiburan. Media hiburannya itu seperti film di bioskop, film animasi, lalu game digital. Tuh, game digital biasanya juga ada animasinya, cuplikan animasinya atau video klip. Yang kedua, animasi itu juga biasa dipakai sebagai media promosi. Biasanya media promosi diantara lain iklan TV, company profile, atau marketing video. Yang ketiga, sebagai media pembelajaran, diantara lain sebagai media tutorial sebuah aktivitas, lalu CD interaktif pembelajaran. CD interaktif pembelajaran maksudnya di sini adalah sebagai media pembelajaran suatu instansi. Yang keempat, sebagai media presentasi, antara lain konsep visual, gagasan, atau presentasi arsitektur. Manfaat animasi dan video. Yang pertama, media hiburan. Yang kedua, media presentasi. Yang ketiga, media iklan. Yang keempat, media ilmu pengetahuan. Yang kelima, media bantu. Yang keenam, media pelengkap. Berikut adalah jenis-jenis animasi. Yang pertama, animasi cel. Yang kedua, animasi frame. Yang ketiga, animasi sprite. Yang keempat, animasi pad. Yang kelima, animasi spline. Yang pertama, animasi cel. Kata sel berasal dari kata seluloid, yang merupakan materi yang digunakan untuk membuat film gambar bergerak pada tahun-tahun awal animasi. Sekarang material film dibuat dari asetat atau asetate, biasanya digambar dengan menggunakan tangan atau hand-drawn animation. Animasi sel biasanya merupakan lembaran-lembaran yang membentuk animasi tunggal. Masing-masing sel merupakan bagian yang terpisah, misalnya antara objek dengan latar belakangnya sehingga dapat saling bergerak mandiri. Misalnya, seseorang animator akan membuat animasi orang berjalan. Maka langkah pertama yaitu dia akan menggambar latar belakang, kemudian karakter yang akan berjalan di lembar berikutnya, kemudian membuat lembaran yang berisi karakter ketika kaki diangkat, dan akhirnya jadilah karakter ketika kaki dilangkahkan. Animasi frame. Animasi frame adalah bentuk animasi yang paling sederhana. Contohnya ketika kita membuat gambar-gambar yang berbeda-beda gerakannya pada sebuah tepian buku. Kemudian kita membuka buku tersebut dengan menggunakan jempol secara cepat, maka gambar tersebut akan kelihatan bergerak. Dalam sebuah film, serangkaian frame bergerak dengan kecepatan minimal 24 frame per detik agar tidak terjadi jitter. Dan ini adalah jenis-jenis animasi, yaitu animasi sprite. Pada animasi sprite ini, gambar digerakkan dengan latar belakang yang diam. Sprite adalah bagian dari animasi yang bergerak secara mandiri, seperti misalnya burung terbang, planet yang berotasi, bola memantul, ataupun logo yang berputar. Dalam animasi ini, kita tidak dapat mengedit bagian dalam yang ditampilkan oleh layar untuk masing-masing frame, seperti pada animasi frame yang di bawah ini. Animasi pad yaitu animasi dari objek yang bergerak sepanjang garis kurva yang ditentukan sebagai lintasan. Misalnya dalam pembuatan animasi kereta api,
pesawat terbang, burung, dan lain-lain yang membutuhkan lintasan karakter tertentu. Pada kebanyakan animasi pet dilakukan juga efek looping yang membuat gerakan pet terjadi secara terus-menerus, seperti contoh tersebut. Inilah animasi spline. Spline ialah itu representasi matematis dari kurva, sehingga gerakan objek itu tidak hanya mengikuti garis lurus dengan melainkan berbentuk kurva. Seperti contoh berikut, yaitu ada roda berputar dengan contoh seperti itu. Dan ini adalah subsektor backcraft film, animasi, dan video. Backcraft subsektor film, animasi, dan video. Dalam perfilman Indonesia saat ini sedang mengalami perkembangan yang positif. Para rumah ini produksi mulai berlomba-lomba menggenjot produktivitasnya, menggarap film yang berkualitas dari segi cerita sekaligus menguntungkan secara komersial. Ini tak lepas dari potensi penonton Indonesia yang sangat besar dan bisa mengapresiasi film produksi lokal secara positif. Backcraft subsektor film, animasi, dan video. Subsektor ini itu memiliki potensi yang bisa dikembangkan menjadi lebih baik. Dengan beberapa diantaranya ialah minimnya SDM yang benar-benar mempunyai keahlian di film-film, sehingga pilihan untuk memperoleh film dari sutradara, penulis skenario, kru, dan film. Sebagai lembaga pemerintah ini, Backcraft akan menyediakan fasilitas untuk memperkuat industri film di Indonesia dengan permodalan atau investasi, serta membuka akses lebih lebar terhadap para penonton. Dan sekian, apabila ada kesalahan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.